kita jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Iya Pak. Masih bersama Pak Nur. Pak Alhamdulillah Nur masih konsultan Pak. Pajak kita. Ya, masih semangat nih Pak ya. Masih semangat. Alhamdulillah. Ya. Kali ini kita akan bahas masalah pajak di dunia online. Kalau pajak offline itu kan lebih gampang ya. Dokumennya semuanya jelas ya. Tetapi bagaimana dengan pajak online? Di sisi lain, sekarang ini bisnis online kan nampaknya akan tumbuh pesat. Booming Pak ya. Booming. Ini gimana nih Pak Nur? Ya, jadi pandangan pajak terhadap cara atau strategi berjualan itu tidak dilihat Pak. Yang dilihat adalah hasil akhirnya Pak, sama prosesnya. Ya. Jadi pajak itu kan ada dua kelompok ya Pak ya. Ada pajak penghasilan, ada PPN Pak. Ya. Nah, dunia online dan offline itu menikmati pajak yang sama Pak, punya kewajiban yang sama. Pajak penghasilan misalnya, orang yang punya penghasilan yang masuk kantong itu, apakah dia sumbernya dari online atau offline? Yang dilihat yang masuk kantong ini Pak. Jadi nggak peduli soal online atau offline, ya sama pajaknya Pak. Nah, yang kedua mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) Pak. Nah, PPN itu objeknya juga tidak melihat apakah cara penjualannya itu online atau offline. Karena objek PPN itu adalah setiap penyerahan barang kena pajak Pak. Penyerahan. Ya mau caranya online tapi asal ada penyerahan barangnya itu terutang PPN juga Pak. Nah, selama ini kan orang menganggap ya yang online ini nggak kena pajak karena nggak kelihatan transaksinya. Tapi ternyata salah semua itu Pak. Karena yang dilihat adalah hasil akhirnya di situ. Penghasilannya berapa, itu yang kena pajak penghasilan. Terus proses penyerahannya itu yang kena PPN. Nah, PPH yang menanggung siapa? Kadang-kadang orang berpikir kok semuanya kena pajak nih. Harus nanggung PPH, harus nanggung PPN. Nah, yang salah adalah orang-orang menganggap ini yang ditanggung oleh penjualnya. Tidak Pak. PPH yang menanggung yang menerima manfaat penghasilan, yaitu si penjualnya. Tapi kalau PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Yang menanggung adalah pihak yang mengkonsumsi barang itu, yang mendapat manfaat dari barang itu. Ya, jadi mau offline, online cara strategi penjualannya sama-sama terutang PPH dan PPN Pak. Nggak ada beda sama sekali. Nggak ada. Ya. Oke. Ya, cuman cara mengejarnya pajak agak beda Pak. Kalau yang offline kan kelihatan Pak. Ya datangi tokonya langsung kena. Kalau yang online kan nggak ketahuan tokonya di mana. Tokonya kan di online sana Pak. Di dunia maya sana Pak. Ya. Makanya kantor pajak harus ngirim tim dunia maya Pak ke sana Pak ya. Nah, tim itu melalui aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Pak. Sehingga kantor pajak itu bisa mengejar Pak. Si A itu omsetnya berapa ketahuan Pak. Bahkan sekarang sudah minta bantuan dari marketplace. Marketplace dijewer untuk memberikan data. Berapa kamu melayani penjualannya toko A, merchant B, merchant C. Nah, itu cara kantor pajak untuk memeriksa atau meyakini si A, si B, si C, mendeteksi itu Pak. Jumlah pajak yang mestinya dibayar oleh setiap wajib pajak yang melakukan transaksi. Cara membayarnya sama, tapi cara deteksi pajaknya yang berbeda Pak. Harus kreatif dan canggih Pak. Tapi sebenarnya secara teoritis transaksi online itu kan sebenarnya kan lebih gampang dideteksi dibandingkan yang offline kan? Betul Pak. Sama dengan transaksi lewat bank itu kan lebih betul terbuka Pak ya. Betul. Nah, cuman kadang-kadang para pebisnis itu kan mencari celah-celah yang dia nggak sadari itu merugikan pihak lain Pak. Misalnya di dunia online itu dia rekeningnya atas nama karyawan Pak, dipecah-pecah begitu Pak. Padahal dia sedang melakukan transfer resiko kepada para karyawannya sebetulnya. Dia selamat tapi resikonya ada di karyawan. Kasihan mereka itu. Tapi kalau kasusnya semacam itu sebenarnya kan tricky di bidang perpajakan oleh wajib pajak. Tapi sejauh ini ada enggak problem di bidang pajak online itu? Atau problemnya itu sejauh mana? Ya, problemnya saya pikir di kesadaran si wajib pajak online-nya itu Pak. Ketidaksadaran mereka Pak. Omset sudah di atas 4,8 miliar, dia belum PKP Pak, misalnya. Mungkin karena memang dia nggak ngerti, atau dia ngerti, kemudian nggak ngerti caranya bagaimana, akhirnya kewajiban pajak ini hilang Pak. Lalu akhirnya kantor pajak kan yang harus kemudian merangkul para marketplace itu Pak. Siapapun yang mau berdagang di marketplace, mau buka toko di sana, sekarang kan ada kewajiban harus ada NPWP Pak. Kalau nggak ada NPWP pakai NIK Pak.
Nah, dengan adanya NIK, NBP, pajak akan sangat mudah mendeteksi, Pak. Ya. Bahkan sekarang bank juga sudah boleh akses rekening bank, Pak. Jadi tiap tahun itu bank menyodorkan sendiri, Pak, data kepada kantor pajak, Pak. Ya. Si A, si B, si C punya rekening jumlahnya berapa. Ya. Itu bank sekarang harus dengan dengan kerelaannya dia sendiri harus memberikan, Pak. Ya. Dulu harus diminta dan harus persetujuan dari gubernur OJK atau ketua OJK-nya. Sekarang mereka bank dengan undang-undang direvisi, Pak, undang-undang rahasia bank nggak ada lagi sekarang, Pak. Ya. Untuk perpajakan harus terbuka di situ. Tiap April memberikan data, Pak. Nah, dari situ orang-orang yang buat mecah-mecah rekening tadi akan ketahuan di sana, Pak. Nah, jadi mudah sekali bagi kantor pajak sekarang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia online. Oke. Jadi intinya deteksi pajaknya itu lewat marketplace tadi ya. Saya bayangkan misalnya GoFood itu hanya. Ya kan lewat GoFood, lewat Gojek itu pemerintah kan Fiskes, kantor pajak, DJP itu kalau mau melihat ini yang transaksinya berapa itu transaksi yang itu berkolaborasi dengan GoFood itu siapa saja transaksinya. Dan di GoFood diberi kewajiban untuk membuat report bulanan, Pak. Dan itu reportnya kan sudah otomatis kan. Dan para toko-toko merchant itu kan nggak sadar bahwa mereka dilaporkan itu kan kadang-kadang nggak sadar, Pak. Betul. Jadi saya kira kalau misalnya di bidang transaksi online itu kalau ada wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, itu ya gara-gara literasi pajaknya masih kurang. Saya kira betul, Pak, betul. Tidak semua orang itu paham aturan pajak. Dan tidak mudah, Pak. Dan dia bisa akses, itu pun nggak mudah memahami aturan itu, Pak. Betul. Karena begini, yang ngerti pajak itu bagaimana objeknya apa, tarifnya berapa, kan orang yang mempelajari pajak. Ya, yang belajar pajak, Pak. Ya, orang yang masuk di jurusan akuntansi dan mendalami pajak. Begitu tidak di kehutanan kan nggak pernah mikir pajak. Betul, misalnya. Pak. Misalnya semacam itu. Ya, banyak orang yang bisnis berangkat bukan dari ilmu bisnis bukan dari ilmu ekonomi, karena keterpaksaan. Dulu dari sarjana kehutanan misalnya bikin bisnis, dia nggak ngerti, Pak. Betul. Tapi disinilah sebenarnya ruang profesi di bidang pajak itu menjadi semakin terbuka lebar, Pak, luas, Pak. Mayoritas masyarakat yang harus membayar pajak itu ternyata nggak ngerti pajak, Pak. Mungkin yang ngerti pajak jangan-jangan hanya 5%. 95%-nya nggak ngerti. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Jadi pasar orang yang mau berprofesi di bidang pajak demikian lebarnya, termasuk para konsultan gitu ya, Pak. Bisa jadi mereka hanya tahu dari aktivitas jual belinya aja, Pak. Nah, di luar itu kan dia mungkin punya income yang lain, Pak. Kalau dia nggak ngerti kan ini potensi pajak juga sebetulnya, Pak. Gitu. Betul. Kalau dia nggak laporkan ada resiko nanti dari kantor pajak, Pak. Karena intinya yang dipajaki itu sebenarnya kan pendapatan. Iya, Pak, penghasilan, Pak, ya. Penghasilan. Pertambahan tambahan kemampuan ekonomis bisa untuk konsumsi atau bisa menambah penghasilan, Pak. Betul. Menambah aset kekayaan pertambahan kemampuan ekonomi yang sudah mencapai batas tertentu gitu. Ada batasannya kan, nanti semacam itu nanti akan menjadi objek pajak. Itu yang harus dipahami oleh semua wajib pajak. Semuanya harus tahu itu, Pak. Ya kalau sosialisasi dilakukan oleh DJP saya kira kan ya kemampuan pemerintah kan sangat terbatas. Iya, Pak. Sekarang ini kan sosialisasi yang tatap muka itu kan sudah sangat-sangat jarang, Pak. Kalau di zaman tahun 90 2000-an itu mereka masih tatap muka, Pak. Tapi sekarang udah nggak mungkin lagi, Pak. Maka DJP mengandalkan media sosial, Pak. Media sosial. Lewat website, internet, Pak, itu. Dan itu pun mungkin tidak sepenuhnya efektif ya. Tidak efektif, Pak. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang memang menekuni pajak kemudian membantu pemerintah melakukan sosialisasi. Dan harus punya jiwa edukasi, Pak, di situ, Pak. Ya, termasuk diklat-diklat di bidang perpajakan, kursus-kursus yang kita selenggarakan itu kan sebenarnya dalam rangka untuk edukasi betul, pajak. Pak, betul. Ya harapannya semua orang itu pemahaman pajaknya itu akan semakin bagus, kemudian potensi
kerugian yang lebih besar yang bisa muncul gara-gara tidak memenuhi kewajiban pajak dengan baik itu bisa dihindarkan. Dihilangkan ya, betul. Yang paling berat itu kan kalau nggak memenuhi kewajiban pajak dengan benar itu kan sebenarnya kan sanksi itu kan ya. Sanksinya Pak, sanksinya. Sanksi kan bisa sanksi materi, bisa sanksi pidana Pak. Pidana ya. Administrasi atau pidana Pak. Iya, dikurung itu ya. Dikurung itu Pak. Repot ya. Iya Pak, sampai ke penjara Pak nanti. Sampai penjara. Tapi itu hanya untuk yang itikat-itikatnya buruk ya. Iya. Tidak semua itu sangat-sangat selektif ya. Iya. Tapi meskipun orang melakukan kekeliruan, kalau misalnya nanti di proses pemeriksaan itu nyata-nyata karena gara-gara ketidakpahaman itu ya mungkin sanksinya ya bisa diringankan. Ya. Jadi memang ada pasal-pasal Pak. Ada undang-undang itu kan ada aturan A, lalu kalau kena sanksi ada pintu-pintu keluar yang bisa dipakai Pak. Ya. Jadi undang-undang itu kan menyediakan itu Pak. Misalnya kalau dia memang tidak tahu, nanti ada satu fasilitas asal pokokmu dibayar karena salah, maka sanksinya dihilangkan. Nah, itu ada pasal-pasal yang seperti itu, Pak. Ya. Jadi undang-undang tidak sekedar sanksi, tidak, Pak. Karena tujuan undang-undang itu kan tidak untuk memberi sanksi, Pak. Untuk memenjarakan orang kan tidak, Pak. Tujuannya adalah budgeter, Pak. Untuk cari uang buat pembiayaan negara, Pak. Iya. Untuk membuat kejelasan tentang aturan main. Ya. Hak dan tanggung jawab ya. Betul Pak. Baik dari sisi pemerintah, Fiskes, maupun dari sisi wajib pajaknya, masyarakat atau wajib pajak. Jadi begitu ya. Baik Pak Suri. Pajak online ini sudah kita bahas. Semoga bisa memberikan inspirasi, pencerahan meskipun sedikit. Kalau mau banyak ya kursus. Harus ikut pelatihan lah nanti ya. Silakan nanti ya. Di AA juga siap ya. Iya. Nah, bisa di AYKPN ketemu dengan Pak Nur juga nanti. Siap. Ya. Bagi praktisi ya silahkan nih, Pak Nur kan konsultan. Monggo Pak. Ya terima kasih Pak Nur. Baik Pak Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di sesi berikutnya. Ya, baik.